做一个无忧无虑的纨绔子弟。下！Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Otherworldly Evil Monarch episode 7 dan 8. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 7 dan 8 diawali dengan Xiao Bao yang heran kenapa sampai sekarang Moshi belum menampakkan dirinya dan kemudian meminta semua pasukan untuk mencari di manakah keberadaan dari Jun Moshi. Dengan menggunakan anak panah, Xiao Bao memerintahkan para anak buahnya memanah seluruh tempat guna membuat Moshi keluar dari persembunyian. Sementara itu, ternyata sedari tadi Moshi dan Xiao Yi sedang bersembunyi di balik bebatuan. Terlihat Xiao Yi mulai panik karena seluruh pasukan dari geng Bai Chang sudah mengirimkan anak panah serta mengepung mereka berdua. Namun Moshi meminta Xiao Yi untuk tetap tenang karena menurutnya dengan bersikap tenang mereka akan bisa menghadapi masalah apapun. Padahal masih dari tadi Moshi sedang menunggu kedatangan dari Tang Yuan yang mana mereka berdua sudah membuat rencana. Tak lama kemudian, anak buah Xiao Bao secara tidak sengaja melihat Moshi sedang bersembunyi dan langsung memberitahukannya kepada Xiao Bao. Sementara itu di kediaman keluarga Tang Yuan sedang berusaha memberitahu sang kakek kalau Jun Moshi beberapa waktu yang lalu melihat seorang pencuri yang masuk ke kediaman keluarga Tang. Yang mana pencuri tersebut sangatlah mirip dengan ciri-ciri dari pemimpin geng Bai Chang yang berambut sulah bernama Qin Hu. Setelah Tang Yuan berusaha menjelaskan panjang lebar kepada sang kakek, ternyata sedari tadi kakek Tang sama sekali nggak menyimak apa yang disampaikan oleh cucunya itu karena dia menggunakan kertas untuk nutupin telinga. Momen ini pun membuat Tang Yuan kesal sembari berteriak kalau semua ocehannya barusan berhubungan dengan pil suandan milik keluarga Tang. Kakek Tang pun kemudian langsung kaget sembari meminta Tang Yuan kembali menjelaskan kepadanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tak lama berselang, kakek Tang akhirnya sudah paham kalau Jun Moshi melihat langsung ketua geng Bai Chang yaitu Qin Hu masuk ke kediaman keluarga Tang untuk mencuri pil suandan. Alih-alih langsung pergi menyusul Jun Moshi dan juga dugu Xiao Yi ke markas geng Bai Chang, kakek Tang malah meminta pelayan untuk menyajikan makanan terlebih dahulu sebelum mereka pergi ke tempat tujuan. Ternyata kakek Tang ini bisa pergi sekarang juga asalkan Tang Yuan membuat satu janji kepadanya. Sayang sekali kita belum dikasih tahu ya guys janji apa yang dimaksud oleh kakek Tang. Beberapa saat kemudian kakek Tang mengumpulkan dan memerintahkan pasukan keluarga Tang untuk menyerbu geng Bai Chang. Sementara untuk Tang Yuan, dia tidak diizinkan untuk pergi sebelum menepati janji yang sudah dibuat oleh mereka berdua. Akan tetapi dengan tingkah konyolnya, Tang Yuan malah kabur dari hadapan si kakek. Singkat cerita, ketika berada di tengah jalan, kakek Tang bertemu dengan Li Yoran yang ternyata ingin pergi membantu keluarga Tang menangkap geng Bai Chang. Waduh, Li Yoran ini memang dingin banget ya guys. Padahal dia sendiri adalah dalang yang bekerja sama dengan Qin Hu. Li Yoran beralasan kalau geng Bai Chang sudah menyembunyikan lahan dan melakukan penggelapan pajak, jadi tentu saja dia akan ikut menangani masalah tersebut. Sementara itu di markas geng Bai Chang, Xiao Bao berserta anak buahnya berhasil menangkap Moshi dan juga Xiao Yi. Pada saat euforia kegembiraan sedang terjadi, tiba-tiba saja pasukan dari keluarga Tang dan juga Li Yoran sampai di dalam markas geng Bai Chang.
Tanpa berlama-lama pasukan keluarga Tang dan juga pasukan geng Baichang saling baku hantam satu sama lain. Sementara itu Mosi sedikit heran kenapa Lioran ikut datang bersama dengan kakek Tang ke markas geng Baichang ini. 君莫邪还是君莫邪，你这狐狸尾巴怕是藏不住。Pada akhirnya kakek Tang yang kehilangan kesabaran menangkap Xiao Bao dan membawanya ke atas jurang untuk menanyakan di manakah keberadaan dari Qin Hu pada saat ini. Benar saja ketika anaknya berada dalam bahaya, Qin Hu kemudian muncul ke hadapan semua orang. Tanpa diduga Qin Hu langsung membahas perihal pil Suandan, padahal sebelumnya kakek Tang tidak pernah menyebutkan pil Suandan sama sekali ketika datang ke markas geng Baichang ini. Momen ini pun membuat kecurigaan kakek Tang meningkat sekaligus menuduh Qin Hu sudah menggelapkan pajak yang ada di kerajaan Tianxiang. Qin Hu sendiri kelihatan sudah pasrah dan meminta agar kakek Tang melindungi dia dan keluarganya jika memberitahukan siapakah orang yang berada di balik semua kejadian ini. Baru saja kata tersebut terucap dari mulut Qin Hu, tiba-tiba saja datang seorang praktisi melakukan serangan kepada kakek Tang sekaligus melakukan serangan kepada Xiao Bao dan juga Qin Hu yang menyebabkan mereka berdua langsung tewas di tempat. Praktisi ini juga langsung melarikan diri setelah membunuh mereka berdua. Kakek Tang sendiri tidak ingin pasukannya mengejar orang tersebut karena yang terpenting sekarang adalah mengurus geng Baichang yang sudah menggelapkan pajak kerajaan. Tentu saja kekecewaan jelas terlihat di wajah Mosi karena kali ini dia gagal mengungkap keburukan dari keluarga Li. Sementara itu kakek Tang sangat senang ketika dia bertemu dengan Pak Tua Gua yang ternyata adalah seorang dewa peramal yang selama ini dia cari-cari. Singkat cerita, Mosi dan Xiao Yi pergi mendatangi Tang Yuan yang baru pulang belajar dari Akademi Wensing atas permintaan sang kakek. Ternyata kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya adalah Tang Yuan harus pergi ke Akademi Wensing untuk belajar. Sementara itu, masing-masing dari 3 kepala keluarga termasuk kakek Tang melaporkan kejahatan yang sudah dilakukan oleh geng Baichang. Karena sudah sukses menyelamatkan penggelapan pajak, Raja Tianxiang akan mengadakan jamuan makan malam untuk merayakan hal tersebut. Keesokan harinya, jamuan makan malam sedang dilaksanakan. Terlihat semua anggota dari 3 keluarga besar sudah hadir termasuk Mosi, Tang Yuan dan juga Lioran. Karena masih penasaran dengan masalah kemarin, Mosi kemudian mendekati Lioran untuk meminta dia menyelidiki praktisi ranah Tian Xuan yang datang membunuh Qin Hu dan juga Xiao Bao di markas geng Baichang kemarin. Sayang sekali di sini Lioran menolak karena Mosi bisa melaporkan kejadian itu kepada bagian hukum yang memang lebih berwenang mengenai masalah tersebut. Bisa dibilang Lioran menolak secara halus permintaan dari Mosi, padahal kondisinya saat ini Lioran punya jabatan di kerajaan Tianxiang. Di saat yang sama, Lioran ternyata sedang mengirim surat kepada seseorang bertopeng dan memberitahukan kalau pil Suandan berada di tangan Jun Mosi dari keluarga Jun. Benar-benar gercep, orang bertopeng tersebut langsung datang ke pavilion Nisang guna melihat situasi dan kondisi dari Jun Mosi pada saat ini. Sementara itu, ketika Mosi sudah pulang ke kediaman keluarga Jun, dia menemukan sebuah kejanggalan di depan pintu. Mosi pun kemudian menaburkan bubuk putih untuk mengetahui kalau paman ketiga, kakek Jun serta Keer sudah masuk ke dalam kamarnya. Kakek Jun sendiri ternyata khawatir kalau Mosi kenapa-napa karena dia sudah mulai terekspos di perjamuan makan malam barusan. Akan tetapi Mosi meminta kakek Jun untuk tidak perlu khawatir karena dia berniat menangkap seluruh mata-mata yang ada di kediaman keluarga Jun dalam waktu 1 hari saja.
Keesokan harinya, Moshi mengumpulkan semua orang pekerja di keluarga Jun untuk mengumumkan kalau mereka semua dipecat. Selain melakukan pemecatan, Moshi juga akan memberikan sebuah kompensasi selama 1 bulan gaji kepada mereka semua. Tentu saja ada beberapa orang yang merasa senang dan ada juga yang menyayangkan pemecatan ini karena mereka sudah bertahun-tahun mengabdi untuk keluarga Jun. Sementara itu, berita tentang pemecatan yang dilakukan oleh keluarga Jun sudah terdengar sampai ke telinga pria bertopeng. Dia pun segera meminta anak buahnya untuk bersiap karena akan melakukan tindakan mengambil pil Suandan malam ini juga. Di saat yang sama di kediaman keluarga Jun, Moshi sedang dipijit oleh Keer dan meminta Keer untuk menyiapkan bahan-bahan yang diminta oleh Moshi sebelumnya. Setelah bahan-bahan tersebut dikumpulkan, Moshi mengembalikan satu alat kepada Keer dan meminta Keer untuk segera keluar dari kamarnya sekarang juga. Ketika hari sudah larut, datang orang-orang suruhan dari pria bertopeng ke kamar Jun Moshi. Mereka secara bergiliran masuk ke dalam kamar dan anehnya tidak ada satupun yang berhasil keluar. Singkat cerita, keesokan harinya, Keer mendatangi kamar Moshi dan kaget ketika melihat Moshi seperti mati di atas tempat tidurnya. Ternyata Bang MC nggak mati dan langsung menunjukkan kalau dia berhasil menangkap semua mata-mata yang ada di kediaman keluarga Jun. Moshi juga menjelaskan kalau semua mata-mata ini dia tangkap menggunakan obat bius yang disiapkan oleh Keer sebelumnya, dan para mata-mata ini kemudian Moshi kumpulkan di halaman depan kediaman keluarga Jun. Moshi kemudian berbicara kepada mereka semua kalau pil Suandan sama sekali tidak berada di tangannya. Moshi yang terlahir tidak bisa berkultivasi, jadi tidak mungkin menggunakan pil Suandan. Paman ketiga juga kedua kakinya sudah cacat dan kakek Jun sudah terlalu tua untuk menggunakan pil Suandan tersebut. Jadi tentu saja kedatangan para mata-mata mencari pil Suandan akan sia-sia saja. Setelah ceramah panjang lebar dan beberapa orang mata-mata sudah paham kalau Moshi tidak memiliki pil Suandan, Moshi kemudian melepaskan mereka semua begitu saja tanpa memberikan hukuman apapun. Tak lama kemudian, paman ketiga dan kakek Jun datang serta menanyakan keputusan Moshi yang melepaskan mata-mata begitu saja padahal mereka selama ini susah untuk ditangkap. Moshi menjelaskan kalau dia sengaja melepaskan mereka semua untuk menyampaikan pesan kepada orang yang sudah mengirim mereka. Singkat cerita, pria bertopeng datang ke pavilion Nisang untuk menyampaikan kalau informasi yang diberikan oleh Rioran perihal pil Suandan sudah keliru. Ternyata orang di balik pria bertopeng adalah pangeran kedua dari kerajaan Tianxiang sendiri. Pangeran kedua kemudian menjelaskan kalau pil Suandan tidak mungkin berada di tangan keluarga Jun, di mana Jun Moshi adalah seorang pecundang, paman ketiga kakinya cacat dan kakek Jun sudah terlalu tua. Siapa yang menyangka kalau pangeran kedua juga membuat spekulasi kalau orang yang mengambil pil Suandan pasti adalah Putri Lingmeng. Dia pasti menggunakan kecantikannya untuk merayu Qinhu guna memberikan pil Suandan. Analisa yang agak di luar Nurul ya sebenarnya, tapi di sini Lioran hanya bisa terdiam serta menuruti semua perintah dari pangeran kedua yang menyerahkan seluruh permasalahan pil Suandan kepadanya. 玄丹是在何人之手？ 我知道你对灵梦公主有意，还是能够理解我。 Setelah pangeran kedua pergi, muncul praktisi bertopeng yang sebelumnya berhasil membunuh Qinhu dan Xiaobo. Dia memuji Lioran yang punya relasi luas, yaitu seorang pangeran kedua. Karena kondisi dari Putri Lingmeng pasti menjadi incaran dari pangeran kedua, praktisi bertopeng berniat melindungi Putri Lingmeng yang memang dicintai oleh Lioran. Meskipun Lioran sangat mencintai Putri Lingmeng, namun dia juga punya sebuah batasan yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi ambisinya. Perihal pil Suandan, Lioran masih sangat yakin kalau pil tersebut berada di tangan Moshi. Dia juga sudah menyiapkan sebuah rencana untuk membuat Moshi mengeluarkan pil Suandan tersebut. 可是连个影都没有看到。 玄丹必是在他手上。
从他身上挖出了。 Sementara itu di kediaman keluarga Jun, Moshi meminta paman ketiga untuk kembali merekrut semua orang yang sudah dipecat sebelumnya. Ternyata Moshi punya sebuah rencana khusus agar orang-orang ini menjalani latihan yang tidak biasa. Moshi kemudian berpidato dan menunjukkan kalau latihan yang dijalani oleh pasukan keluarga Jun sama sekali tidak ada benarnya dan membuat mereka terlihat seperti pasukan pecundang saja. Motivasi juga diberikan oleh Moshi untuk membuat pasukan keamanan keluarga Jun menyadari kalau mereka mempunyai banyak sekali kekurangan. Dia tidak ingin kalau pasukan keamanan keluarga Jun terlihat seperti badut lagi di mata orang lain. Pada akhirnya Moshi benar-benar berhasil mengangkat mental dari pasukan keamanan keluarga Jun dan membuat paman ketiga bangga atas semua hal yang dilakukan oleh Moshi. 你们有能力改变自己。不想。 不想做一个无忧无虑的纨绔子弟。想。Keesokan harinya, latihan keras mulai dijalani oleh mereka semua. Paman ketiga dan kakek Jun terlihat tidak percaya bahwa semangat yang didapat oleh para pasukan ditimbulkan oleh Jun Moshi yang selama ini dianggap tuan muda lemah. Kakek Jun ternyata sangat percaya di bawah kepemimpinan Moshi nanti keluarga Jun akan kembali mendapatkan sebuah kejayaan. 竟然看到了无悔的样子， 换来了百姓的安居乐业。 我们君家 Kepercayaan yang diberikan oleh kakek Jun kepada Moshi ini juga sekaligus menutup episode 7 dan 8 kali ini ya guys. Mohon maaf kalau Mimin udah ketinggalan beberapa episode ya guys. Nanti Mimin cicil satu persatu biar ngejarin episode terbarunya ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.